Kata Allah, saya pasti akan menjawab. Kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun, ketika ada seseorang yang bermohon kepada saya. Ini kalimatnya menggunakan mudhari'. Dalam ilmu nahwu, kaidahnya mudhari' itu kalau padanannya bahasa Inggris punya 3 arti: present, continuous, future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Jadi kapanpun kamu bermohon kepada saya, kata Allah, kapanpun kamu punya kebutuhan, ayo mohonkan kepada saya. Maka kaidahnya, setiap yang kamu panjatkan pasti aku akan jawab. Jadi kaidah ini mengatakan dalam Al-Quran, setiap doa itu pasti dijawab. Kaidah pertama, setiap doa yang dipanjatkan pasti akan dijawab. Mau Anda minta sekarang, mau Anda minta nanti, ataupun Anda punya kebutuhan di masa depan, sepanjang Anda mohonkan, pasti Allah akan menjawabnya. Imma Allah jawab saat itu juga, atau saat Anda siap menerimanya, atau bahkan jawabannya tidak seperti yang Anda gambarkan. Allah ganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Perhatikan kaidah yang kedua. Jawabannya bisa berbentuk 3 hal. 1, seketika dikabulkan saat Anda memang sudah siap menerimanya. Ya Allah, ya Allah, hamba tiap hari sholat, ya Allah, hamba berusaha maksimal, tapi selama hidup ini hamba belum pernah berzakat. Beri kesempatan sebelum wafat hamba ingin berzakat, ya Allah. Tidak banyak pun tidak ada masalah, 25 juta aja ya Allah, ambil zakat. Zakat kan 2,5%. Jadi kalau minta 25 juta berarti minta berapa? 25 juta. Cuma Allah maha baik, minta 25 juta dikasih 1 miliar. Zakat, 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 zakat. Nih, kamu keluarkan ini, saya berikan tambahan. Keluarkan oleh Anda. Ketika benar Anda membutuhkannya, maka turun jawaban seketika. Ada yang kedua, Anda minta sekarang, tapi menurut Allah kamu belum siap menerimanya. Bukan Anda nggak butuh, kebutuhan Anda itu nanti. Kalau diberikan sekarang, Anda belum siap. Contoh, antum punya anak usia baru 5 tahun, tiba-tiba dia senang karena bapaknya hobi nonton motor, dia pun ngelihat. Begitu ngelihat, dulu bapaknya senang Rossi, sekarang dia senang Marquez. Sampai minta, papa Marquez senang ke Bandung, papa pengen lihat, pengen lihat, pengen lihat. Begitu nyampe kemudian ke Transmall di sana, begitu lihat, kelihatan Marqueznya, tidak papa, kelihatan. Papa yang motor, papa yang motor, papa yang motor. Motornya nggak tanggung-tanggung, yang CBR itu 250. Begitu dilihat, pengen itu. Anak itu baru 5 tahun. Anda uangnya punya, uangnya ada, sanggup diberikan pada saat itu. Pertanyaan saya, dibelikan nggak? Tidak. Alasannya sederhana, karena anak itu, maaf, belum siap untuk menunggangi motor yang dimaksudkan. Maka tunggu sampai masanya, baru dia mendapatkan bagiannya. Kadang-kadang antum memohon kepada Allah, sebetulnya dikabulkan, cuman dipandang saat ini belum siap, diberikanlah kemudian di masa ketika antum siap. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar, begitu dikabulkan kita nggak sadar bahwa ini itu doa kita yang dulu. Antum kenal Nabi Ibrahim? Oh, aneh malam ini nih, udah ibu-ibunya bisa melihat sebelum ditulis. Ada yang kenal Nabi Ibrahim, lagi. Nih lihat nih, tadi saya baca dalam sholat. Antum buka deh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129 paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam, dua-duanya sangat dekat dengan Allah. Yang satu gelarnya Khalilullah, saking dekatnya dengan Allah. Yang kedua gelarnya Zabihullah, saking disayangnya oleh Allah. Gelarnya Nabi Ibrahim Abul Anbiya, demikian Nabi Ismail menurunkan keturunan-keturunan ke bawahnya Nabi semuanya. Rabbana wab'ats fihim, dua-duanya kemudian berdiri di dekat Ka'bah bermohon kepada Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tolong utus nanti seorang Rasul yang dia lahirnya di lingkungan dekat Ka'bah ini. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang lahirnya di dekat area Ka'bah ini, di lingkungan orang sekitar sini. Yatlu 'alaihim ayatika, membawa 4 misi.
menyampaikan ayat-ayatmu wahyu. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan arti dari wahyu itu. 3, wal hikmah, menerangkan esensinya, fungsi maknanya. 4, wa yuzakkihim, membimbing umatnya untuk berperilaku mulia. Pertanyaan terbesarnya, keduanya bermohon kepada Allah, mohon utus seorang rasul yang lahirnya di dekat Ka'bah. Pertanyaan saya sering sampaikan kalimat ini. Silahkan antum cek dalam rangkaian sejarah sampai dengan kekinian. Antum temukan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, siapa rasul yang lahir di sekitaran kamu? Anda tidak akan temukan kecuali satu sosok yang paling mulia. Karena rasul ini paling mulia, tugasnya paling hebat, pribadinya mulia, maka dia akan dipilih oleh Allah lahir di tempat yang paling mulia di bumi. Di antara sekian nabi dari Adam sampai rasul yang terakhir, Nabi Adam, rasulnya Nuh, rasul pertama, sampai yang terakhir hanya ada satu sosok. Karena sosok ini paling mulia, misinya paling besar, paling agung, maka dia mesti lahir di tempat yang bukan biasa, tempat yang paling mulia di bumi. Apa itu? Dekat Ka'bah. Siapakah rasul itu? Cuma satu, Muhammad SAW. Yang mau saya sampaikan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa, doanya baru dikabulkan oleh Allah bukan seketika. Minta, ya Allah tolong lahirkan seorang nabi, utus seorang rasul, lahirnya dekat Ka'bah. Cuman satu yang lahir dekat Ka'bah, siapa? Nabi Muhammad SAW. Tadi telah saya sebutkan nasabnya, dari Nabi Muhammad ke Nabi Ismail sampai ke Nabi Ibrahim ada 30 generasi, setiap generasi ribuan tahun. Nabi Musa aja ke Nabi Muhammad 2000 tahun, Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun, apalagi ke Nabi Ibrahim. Anda kebayang nggak? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, 2 nabi, 2 rasul, ahli surga, dekat dengan Allah, dijaga dari salah, surga terjamin tingkat tinggi, berdoa dikabulkan beberapa ribu tahun setelah. Apakah beliau mengeluh? Tidak. Ya Allah, kenapa Engkau tidak kabulkan? Aku kan nabi, ya Allah, aku kan rasul, aku kan khalilullah. Bikin status kemudian, nabi pun tidak dikabulkan. Tidak. Ini nabi, rasul, dekat dengan Allah, ahli surga, dijaga dari maksiat, jaminan surga tingkat tinggi, nggak ada hisab. Berdoa belum dikabulkan saat itu, sampai wafat belum terkabul, baru ribuan tahun dikabulkan, nggak pernah mengeluh. Antum siapa? Nabi bukan, rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, baru dikasih persoalan sedikit dan antum masih hidup, masih mengeluh. Ya Allah, kenapa belum dikabulkan juga? Padahal sudah saya tuntut 1 triliun. Nah, ini yang kedua. Jadi boleh jadi antum minta sekarang dikabulkan nanti saat siap. Yang ketiga kaidahnya, ingat kita baru 5% kita mulai. Yang ketiga kaidahnya, antum minta Allah kabulkan, tapi dikabulkannya pada apa yang antum butuhkan, bukan apa yang antum inginkan. Perhatikan baik-baik. Kaidah doa itu, Allah hanya mengabulkan apa yang antum butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Contoh, Anda punya anak sakit, kata dokter nggak boleh makan apel. Lu jalan dia pengen apel, ya pak apel, diberikan apel nggak? Tidak. Lalu Anda berikan jeruk, karena jeruk menurut dokter itu lebih bagus, mempercepat kesembuhannya dan sebagainya. Begitu jeruk yang dibutuhkan, padahal Anda inginnya apel. Sesungguhnya itulah yang dibutuhkan oleh Anda, inginnya apel tapi diberikannya jeruk. Kenapa jeruk yang diberikan? Karena itu yang Anda butuhkan. Apel cuma apa yang Anda inginkan. Allah memberi apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Pak, kenapa diberikan jeruk? Saya kan pengennya apel. Nah, ini jeruk kesapel. Kadang-kadang kalau sarannya belakangan, pengennya ke ITB, tiba-tiba masuknya ke Unpad. Pengennya ke Unpad, tiba-tiba masuk ke IPB. Pengen IPB, tiba-tiba masuk UIN. Pengen UIN, tiba-tiba masuk IAIN. Ya, ketika antum mengharapkan sesuatu beda UIN dengan IAIN itu lain. Ya, walaupun senyawanya itu sama turunannya, tapi konsentrasinya dan statusnya itu berbeda. Jadi begitu antum masuk kepada sesuatu yang antum dapatkan, sesungguhnya Allah sedang mengarahkan takdir yang terbaik untuk masa depan antum. Dulu saya ikut daurah, mungkin orang termuda yang ikut daurah waktu ada syekh saya dari Madinah datang. 2002 saya ikut. Saya masih statusnya santri.
Orang lain sudah lewat, selesai, mau masuk kampus dan sebagainya, ikut dong orang. Begitu ikut, saya pengen tuh, wah saya pelajari kurikulumnya macam-macamnya. Saya bilang saya pengen ke Madinah. Anda tahu apa yang terjadi? Maka saya pelajari pelajaran-pelajaran di Madinah. Saya keluarkan kurikulumnya, saya bahas. Begitu saya lulus dari pesantren, langsung diberikan rekomendasi, bahkan tanda tangan dari seorang tokoh yang dipercaya di Timur Tengah. Syariatnya menurut manusia, kalau tanda tangannya kemudian diberikan, selesai, itu nggak usah banyak dilihat yang lainnya, diterima selesai. Manusia berkehendak sesuatu, Allah memiliki kehendak yang lainnya. Begitu Allah memiliki kehendak, maka ikutkan kehendak antum kepada kehendak Allah. Adi Hidayat pengennya ke Madinah, tiba-tiba dikabulkan oleh Allah, masuk ke Madinah Ciputat. Kenapa terjadi bom Bali? Duar meledak. Maka ditutup peluang beasiswa pada saat itu, ditutup semuanya, tidak ada yang berangkat. Maka harap-harap datang ke Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba ke Madinah Al-Ciputat. Nyangkut kemudian di situ, belajar 2 tahun, masuk Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah, belajar bahasa Arab, dosen-dosen bahasa Arab, ada yang dari MUI pakai bahasa Arab, menggali hukum macam-macam. Tiba-tiba tahun kedua ada telepon, singkatnya, bisa nggak ke Libya? Bisa. Berangkat kita ke sana. Begitu berangkat jatuh cinta dengan keadaannya. Itu yang kita butuhkan, perpustakaannya lengkap, tempatnya strategis. Ya kita belajar dengan baik, guru-guru ada talaknya, ada macam-macam. Harap-harap ke Madinah, tiba-tiba berangkat pun ke Libya. Ternyata dari Libya itu dekat dengan Mesir. Tahun pertama liburan ke Mesir, belajar pada Syekh Azhar. Tiba-tiba dari situ dekat lagi ke Tunis, Allah arahkan ke Tunisia. Dari situ ke tempat lain lagi. Puncaknya harap-harap yang dulu pengen diharapkan dikirimkanlah kemudian ke Saudi, ke Ummul Qura'nya, lihat kampusnya, lihat pelajarannya, datang itunya, dicatat kita lihat dan sebagainya. Datang ke Madinah, kita dapatkan lagi dan macam-macamnya. Kita berharap mendapatkan satu bagian, Allah berikan banyak bagian. Kalau pada saat itu saya langsung ke tempat yang saya harapkan, maka dipastikan saya hanya akan mengetahui satu madhab saja. Walaupun kita mengetahui membaca yang lainnya, tapi kecenderungan akan terbatas pada satu titik dan sulit menemukan tempat lain. Belum tentu saya bisa ke Libya, ke Tunis dan sebagainya. Tapi kita ikutkan pada keinginan Allah Subhanahu wa taala, Allah perjalankan ke berbagai tempat yang dengan itu mematangkan keilmuan kita. Jikalau Anda memohon kepada Allah, tiba-tiba dikabulkan dengan kondisi yang lain, maka kaidahnya ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah, maka disitulah Anda mendapatkan hikmah yang terbaik. Paham?